はい、皆さん、こんにちは。はじめまして。私たちは A1 のグループ、観光日本語には、今、お酒の席の基本マナー、飲食のマナーが発表させていただきます。Halo semuanya. Nah, kami dari kelompok A1, yakni mata kuliah Kanko Nihongo dari Universitas Udayana Prodi Sastra Jepang akan membahas mengenai adab dasar di meja minum ketika minum sake atau adab minumnya. Nah, kira-kira dari Minasang tahu nggak sih apa aja bad manner dan good manner ketika minum sake di Jepang? Nah, kalau gitu, yuk kita simak sama-sama sampai akhir ya video ini. Hai Minasang, yuk kenalan dengan anggota satu, tak kenal maka tak sayang. Nah, anggota dari A1, Kanko Nihongo Universitas Udayana Sastra Jepang, itu terdiri dari 4 orang, yakni Dita Maharani dengan NIM 7, yakni saya sendiri untuk mengarahkan isian dari materi, kemudian Nathanael dengan NIM 18, kemudian ketiga ada Immanuel dengan NIM 13, dan ada Dipa Santi dengan NIM 20. Nah, ketiga orang ini merupakan praktekum yang dilaksanakan di kelas mengenai tata cara atau manner dalam minum sake. Osake no shiki no kihon mana, inshoku no mana, yakni tema video yang akan dibahas pada video pembelajaran kami. Nah, osake no shiki no kihon mana, inshoku no mana merupakan adab dasar di meja minum ketika minum osake atau adab minum. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang sake? Sake merupakan minuman fermentasi yang dibuat menggunakan nasi. Dan tentunya sake merupakan minuman nasional Jepang. Ini merupakan cita rasa budaya Jepang yang unik dan bisa dinikmati hangat maupun dingin. Nah, kandungan alkohol sake itu sendiri mirip dengan wine, yakni berkisar antara 13 sampai 16%. Meskipun dikenal seluruh dunia sebagai sake, tentunya dalam bahasa Jepang kata ini sebenarnya mengandung arti alkohol dan juga penyebutannya itu digunakan sebagai nihonshu. Yuk, dari Minasang kita bahas sama-sama video mengenai Osake no Seki no Kihon Mana ini. Sampai habis ya tentunya. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai kegunaan sake. Sake digunakan dalam upacara seperti Natsugo Shino Sake yang diminum pada hari terakhir bulan Juni untuk membersihkan kotoran. Hal ini juga dinikmati pada hari kedewasaan yang terjadi pada bulan Januari dan dihiasi dengan bunga seperti iris atau kelopak krisan untuk menandai hari-hari penting seperti Tango no Seku dan Choyo no Seku masing-masing. Hai, selanjutnya yuk kita bahas mengenai manner yang ada ketika saat meminum sake. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai Inshoku no Mana. Yang pertama, Kyogi Gawarui atau bad manner. Nah, pada video ini mengenai bad manner akan dibahas mengenai 6. Yang apa aja itu? Yang pertama, mengintip tokuri, kedua, mengocok tokuri, ketiga, menuang terlalu banyak, keempat, menuang dengan tangan terbalik, kelima, cangkir terbalik, kemudian yang keenam, minum langsung dari tokuri. Hai, untuk pembahasan selanjutnya, yuk kita simak pada video selanjutnya. Oke, untuk yang pertama itu mengenai mengintip tokuri. Mengintip tokuri apakah masih tersisa dalam sake, kemudian merupakan salah satu bentuk bad manner yang tidak boleh dilakukan karena merupakan tindakan vulgar dan juga membuat sake yang sebelumnya panas atau hangat akan menjadi cepat dingin. Nah, untuk istilahnya tersendiri, di dalam bahasa Jepang, mengintip tokuri ini disebut sebagai nozoki tokuri. 2. Mengocok tokuri. Nah, mengocok tokuri apakah masih tersisa pada sake, kemudian merupakan salah satu bentuk bad manner juga yang tidak boleh dilakukan, karena merupakan dapat dikaitkan dengan ketidaksopanan dan sama seperti mengintip tokuri sebelumnya, ini merupakan bentuk dari tindakan vulgar. Nah, dalam bahasa Jepang, istilah mengocok tokuri ini dikenal sebagai furi tokuri. 5. Menuang terlalu banyak. Nah, menuangkan sake terlalu banyak ke dalam cangkir menyebabkan tumpahan yang agak mengganggu penerima. Di sisi lain, tumpahan yang menempatkan kelas hanya dapat digunakan ketika itu merupakan murikoboshi, yang merupakan gaya penyajian sake dengan wadah kotak. Nah, pada gambar sebelah kiri itu namanya morikoboshi dengan kotaknya langsung. Kemudian yang sebelah
kanannya itu sendiri itu namanya nami-nami sosogu. Cara dari penuangan sake yang terlalu banyak. 3. Menuang dengan tangan terbalik. Nah, istilah ini dikenal sebagai Gyakute Sosogi. Tindakan menuangkan sake Jepang dengan telapak tangan menghadap ke atas atau bawah hanya dengan satu tangan merupakan bentuk bagaimana seorang pembantu akan menuangkan air untuk memumikan katananya yang digunakan untuk memenggal kepala orang yang akan melakukan seppuku atau bunuh diri. Kemudian yang kedua juga menyimpulkan bagaimana seorang penjahat yang ditahan diberi air dan merupakan cara pelacur Yujo menuangkan sake pada pelanggan mereka. Keempat, cangkir terbalik, atau istilah ini dikenal sebagai sakasahai. Membalikkan cangkir dan meletakkannya di atas meja merupakan tindakan tidak higienis dan dapat menodai meja. Hal ini juga merupakan bentuk ketidakpatuhan dan tidak menghargai sake yang diberikan sehingga menyalahi aturan dan terkesan merendahkan sake yang diminum. Selanjutnya, 6. Minum sake langsung dari tokuri. Minum sake langsung dari tokuri merupakan hal yang sebenarnya tidak wajib untuk dijadikan perhitungan table manner minum. Namun, hal tersebut cukup bermasalah jika dilakukan saat minum dengan orang yang lebih tua, petinggi perusahaan, dan orang yang baru dikenal. Nah, pada gambar kiri, pojok kanan, itu menerangkan bahwa ketika kita menuangkan sisa isian sake antar tokuri, itu merupakan juga salah satu bentuk bad manner yang harus dihindari ketika minum sake. Karena akan mempengaruhi cita rasa sake yang berbeda dan juga tentunya mengotori meja. Baik, kira-kira dari 6 bad manner tadi untuk mengenai minum sake, apakah kira-kira ada lagi nggak ya tentang bad manner lainnya? Hai, hoka no gyogi ga warui ga arimasu. Nah, untuk bad manner lainnya, alih-alih meminumnya sekaligus, sebenarnya pada awalnya ketika minum sake biasanya dimulai dari mengendus aroma alkoholnya dan kemudian meminumnya sedikit demi sedikit. Nah, untuk meminumnya di Jepang ada istilah mengenai sedikit banyak sedikit. Nah, konon katanya ketika meminumnya dalam 3 dosis tersebut dengan jumlah kecil, besar, dan kecil, beban tubuh akan berkurang dan dapat menikmati alkohol untuk waktu yang lama. Nah, pada video yang sebelah kiri itu merupakan cara yang benar, kemudian yang sebelah kanan itu merupakan bad manner karena meminumnya dengan sekali teguk, tanpa merasakan bagaimana cita rasa dari alkohol yang termuat pada sake. Nah, setelah kita belajar mengenai bad manner yang ada pada video materi sebelumnya, sekarang yuk kita bahas mengenai good manner, yakni inshoku no mama na gyogi ga yoi. Nah, di dalam video ini terdapat 5 good manner atau hal yang baik dilakukan ketika minum sake. Yang pertama, merasakan berat tokuri. Kemudian yang kedua, menuang dengan 2 tangan. Ketiga, menuang dengan isian 80%. Keempat, cangkir menghadap ke atas. Dan yang kelima, minum melalui cangkir. Yuk kita bahas sama-sama. Pertama, merasakan berat tokuri. Alih-alih mengintip apakah masih tersisa sake di dalam tokuri yang merupakan salah satu bad manner, jadi ketika ingin memastikan tokuri apakah masih tersisa atau tidak sakenya, angkatlah pertahan dan rasakan beratnya, tapi bukan kocok. Atau bisa juga dilakukan dengan membiringkan mulut cangkir atau tokuri ke dalam cangkir. 2. Menuang dengan 2 tangan. Menuangkan sake sebaiknya dengan kedua tangan dan dengan posisi kedua ibu jari menjepit pada lekukan tokuri dan pegang wadah tokuri dengan kuat dengan tangan kanan sehingga bagian depan terangkat. Hal ini merupakan bentuk syukur dan menghargai adanya sake. Kemudian untuk penerima, kedua posisi telapak tangan disatukan dan ibu jari menahan pinggiran dari mulut cangkir. 3. Menuang dengan isian 80%. Menuangkan sake terlalu banyak ke dalam cangkir menyebabkan tumpahan yang membuat meja tidak higienis dan kotor. Oleh karena itu, sebaiknya menuang dengan 3 metode tadi, yakni tipis, tebal, tipis. Hal ini dapat meminimalisir untuk menjadi tumbahan karena dapat menentukan sebagian wadah untuk diisi, yakni 80%. Nah, untuk bagaimana jumlah 80% dalam tokuri itu dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. 4. Mulut cangkir menghadap ke atas. Ketika selesai meminum seteguk sake, sebaiknya menghadapkan mulut cangkir ke arah atas
untuk menghindari tetesan sake yang tersisa untuk mengotori meja. Dan juga hal tersebut ternyata menimbulkan bentuk syukur dan menghargai jenis sake yang dihidangkan. 5. Minum lalu cangkir. Minum sake langsung dari tokuri merupakan hal yang kurang sopan dilakukan, apalagi ketika ada perayaan promosi perusahaan yang menyangkut petinggi perusahaan. Nah, oleh sebabnya, sebaiknya minum sake langsung dari cangkirnya, sebagai rasa penghormatan dan kegagahan yang bernilai daripada seperti orang mabuk yang tidak memiliki akal sehat. Berikut merupakan referensi yang digunakan untuk menyusun bahan materi yang ada pada video ini. Nah, ada 6 referensi yang digunakan. Yang pertama dari Baxter Lilly pada tahun 2021, kedua Organisasi Pariwisata Kyushu pada tahun 2021, ketiga Departemen Editorial HFG Web Magazine yakni pada tahun 2015, keempat Dan itu pada tahun 2022, kemudian yang kelima ada NI pada tahun 2019, dan yang keenam yakni Soku Yamaguchi pada tahun 2022. Hai minasang, saigo made goshichu itadaki arigatou gozaimashita. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir video materi pembelajaran mengenai manner minum sake. Semoga video materi yang kami tayangkan ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa.